Hey, selamat datang di Jam Film. Halo dulur, bagaimana kabarnya? Motor sudah diganti uli, ha? Kembali lagi di Jam Film yang akan hadir dengan membawakan sebuah film yang tidak family friendly, yang artinya film ini tuh penuh dengan adegan kekerasan dan banyak darah yang bercucuran. Inilah John Wick. Filmnya dibintangi oleh aktor yang saya suka semenjak saya nonton film Matrix. Siapa lagi kalau bukan Mas Keanu? Maksud saya Mas Keanu yang ini. Film ini akan menceritakan tentang beliau yang sebagai pembunuh bayaran yang paling ditakuti dan disegani telah memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya yang sama sekali tidak ditanggung BPJS itu telah gagal. Dan seolah semesta tidak menginginkan beliau untuk berhenti dan bertobat. Ada satu masalah yang membuat beliau murka dan yang membuat beliau mengangkat senjatanya. Bagaimana? Siap dengan asupan dosis adrenalin hari ini? Jika iya, mari kita sama-sama putar intronya. Langsung saja film ini dibuka dengan kita langsung diperlihatkan dengan seseorang yang bernama John Wick. Kita panggil saja dia John. Nampak di sana dia baru saja menyelesaikan pertempuran yang besar, dan di tengah tubuhnya yang sekarat ternyata dia masih menyimpan secercah cahaya untuk terus menjalani hidup dengan melihat kembali video mendiang istrinya yang telah meninggal karena sebuah penyakit. Di hari pemakaman istrinya itu, John nampak masih sangat terpukul dan tidak ikhlas atas kematian istrinya. Dia terus berpikir, kenapa tidak dia saja yang meninggal? Kenapa harus istrinya? Tapi mau bagaimana lagi? Yang namanya takdir memang tidak bisa dinegosiasi. Di hari duka itu, kita diperkenalkan dengan Marcus. Ini orangnya. Marcus adalah teman lama dari si John. Kedatangannya ke sana hanyalah untuk menguatkan hati si John agar tidak terus bersedih dan siap untuk menyosong hari baru. Setelah acara tahlilan selesai, di malam itu si John mendapatkan sebuah paket yang berisi seekor anjing, yang dimana anjing itu adalah sebuah paket kiriman yang sudah lama dipersiapkan oleh istrinya sebelum meninggal. Anjing inilah yang sang istri harapkan untuk menemani John dalam sisa-sisa hidupnya. Singkat cerita, di hari itu si John mampir untuk mengisi bensin mobil Mustangnya hingga dia bertemu dengan anak bau kencur yang gemelete bernama Losef dan dua anak buahnya. Tertarik dengan mobil yang dimiliki si John dan berani-beraninya Losef menawar mobil kesayangan si John itu. Untung saja John yang sudah mulai belajar untuk menjadi manusia senja yang lembut dan penuh dengan cinta tidak menanggapi anak-anak remaja itu, yang sebenarnya mereka belum tahu siapa si John ini. Nampak di sana Losef tidak terima dengan sikap si John yang terkesan sok tenang itu. Hingga malam pun tiba. Di tengah John tertidur, tiba-tiba si anjing membangunkannya, memberikan sebuah isyarat bahwa ada yang tidak beres di rumahnya malam ini. Dan ketika si John pergi untuk memeriksa, tiba-tiba ada 3 orang perampok yang berniat untuk mencuri mobil si John. Di sana si anjing bermaksud untuk menolong John yang dihajar itu pun dibanting hingga meninggal. Dan ternyata para perampok itu adalah Losef, anak muda yang John temui di pom bensin tadi siang. Hingga pagi pun datang. Si John terkapar bersama anjingnya yang sudah tidak bernyawa. Hatinya begitu hancur berantakan. Anjing yang sebagai peninggalan satu-satunya dari almarhum sang istri kini juga mati meninggalkannya. Atas kejadian inilah John semakin murka. Dan apakah John akan kembali menjadi monster mengerikan seperti yang dulu dan akan memburu anak-anak baru kemarin sore itu? Kita dibawa ke sisi lain. Kembali lagi kita diperlihatkan Losef yang dengan jumawah membawa mobil curiannya itu ke sebuah bengkel yang sangat terkenal di kota ini, yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Aurelio. Kita panggil saja dia Leo. Kedatangan bocah ini adalah untuk meminta Leo memalsukan legalitas mobil curiannya dengan meminta STNK, BPKB, stiker herek atas namanya sendiri. Dan ketika Leo melihat mobil yang dibawa oleh bocah-bocah ingusan itu, mukanya langsung memucat dan terkejut karena dia tahu siapakah tuan dari mobil itu sesungguhnya.
Dan benar saja, kita diperlihatkan John yang belum mandi atau bahkan cuci muka. Dia mendapati sebuah telepon dari Leo sendiri untuk berkunjung ke bengkelnya. Di sana Leo nampak sangat pucat ketika bertemu dengan si John. Di sanalah Leo bercerita bahwa kita diperlihatkan Leo yang nampak marah ketika mendengar kalau si Losef ini benar-benar telah mencuri mobil ini dari si John. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka telah membunuh anjing si John, yang dimana itu adalah peninggalan dari istrinya. Di sana Leo juga tidak takut dengan todongan pistol dari bocah-bocah itu. Alasannya kenapa bocah-bocah itu bisa seberani ini dengan Leo adalah sebenarnya Losef ini anak dari mafia yang menguasai kota ini, yaitu seseorang yang bernama Vigo. Jadi secara fakta bahwa usaha bengkel yang dimiliki Leo memang berada di bawah kekuasaan Vigo. Namun Leo di sini lebih takut berurusan dengan si John daripada dengan Vigo itu sendiri. Dan dengan inilah Leo paham yang tanpa dipahami oleh bocah-bocah itu bahwa ini akan menjadi masalah yang serius karena akan terjadi sebuah gesekan dari dua sosok yang berbahaya. John yang mendengar penjelasan itu dari Leo tanpa pikir panjang, meskipun Losef adalah anak dari Vigo, bocah-bocah itu sudah terlanjur membangunkan monster yang sudah lama tertidur. Tidak lama kemudian, Leo mendapatkan sebuah telepon dan orang di balik telepon itu adalah Vigo. Dia meminta penjelasan kenapa Leo memukul anaknya. Dan ketika Leo menjelaskan alasan di balik pukulannya tadi, seketika itu juga wajah Vigo memucat, mendapati anaknya yang tolol itu telah bermain dengan maut. Vigo yang sebenarnya kini berada di puncak karirnya, pikirannya ngeblank, kepikiran dengan masalah yang akan datang ini. Tanpa pikir panjang, Vigo memanggil anaknya hari itu juga. Tanpa banyak basa-basi dari seorang bapak, dia langsung menghajar Losef saat itu juga. Losef yang belum sadar apa yang dia perbuat, dia bertanya-tanya. Di sanalah Vigo mengatakan bahwa sebenarnya bukan karena Losef nakal karena sudah mencuri mobil orang gitu, tapi lebih ke Losef yang sudah mencuri mobil di orang yang salah. Si Losef benar-benar tidak tahu siapa John Wick ini sebenarnya. Baru disinilah semuanya jelas. Kita diberitahu bahwa dulu John adalah rekan dari Vigo. John selalu dipanggil dengan sebutan Baba Yaga, lebih dari sekedar hantu. Lebih tepatnya John selalu ditugaskan untuk memburu para hantu-hantu itu sendiri. John adalah pembunuh bayaran untuk membunuh pembunuh bayaran lainnya. Predator bagi para pembunuh-pembunuh bayaran yang ada di luar sana. John adalah orang yang fokus, berkomitmen, dan bertekad kuat. Saking hebatnya si John, dia bahkan bisa membunuh 3 orang pria hanya dengan menggunakan pensil. Lalu suatu hari, John memutuskan untuk pensiun dari dunia perbunuh-bunuhan dan dunia perasasinan demi untuk 1 orang wanita yang dicintainya. Sehingga Vigo pernah membuat satu kesepakatan terakhir dengan si John, memutuskan kontrak ikatan sebagai pembunuh bayaran dengan satu syarat di mana si John harus menyelesaikan sebuah misi yang tidak masuk akal. Dan si John pun berhasil. Vigo mengatakan jasad-jasad yang John kubur di misi itulah yang mengantarkan Vigo berada di puncak karirnya. Lalu beberapa hari yang lalu istrinya telah meninggal. Di keadaan hati John yang tengah berduka dan terluka tidak karu-karuan, lalu tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, si Losef anak congoknya ini mencuri mobil si John dan membunuh anjing peninggalan satu-satunya dari almarhum istrinya itu. Wow, sungguh menjadi pencarian tempat bunuh diri paling epik yang dilakukan oleh si Losef ini ya. Yang mau tidak mau, secara otomatis Vigo akan mendapatkan sebuah tiket masuk secara gratis untuk bergabung ke masalah ini. Anaknya sendiri akan diburu oleh John Wick, manusia yang Vigo benar-benar tidak mau usik ketentramannya. Dan sekarang John Wick sudah menjadi ancaman paling mematikan untuk Vigo. Tidak ada cara lain lagi untuk berdamai. Vigo mengerahkan pasukannya untuk menghentikan sang Baba Yaga. John Wick in the house, man.
Setelah menghabisi semua pasukan yang ada, di sana ada si Jimmy dari polsek setempat yang tidak bergeming sedikit pun ketika melihat mayat-mayat berserakan di depan matanya. Dia memilih untuk tidak ikut campur dengan masalah ini. Ih, ngeri sumpah. Dan juga seperti biasa, ketika sang pemburu hantu beraksi, datanglah si pak tua yang bernama Charlie yang mendapatkan sebuah panggilan dari si John untuk membersihkan mayat-mayat musuhnya. Semua akan bersih tanpa meninggalkan noda, kembali rapi dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan di sini kita diberi informasi bahwa koin emas adalah alat tukar pengganti uang di dunia perasasinan ini. Ngeri! Di keesokan harinya, Vigo sadar dan tahu betul bahwa upayanya tadi malam hanya berakhir sia-sia. Mengirim belasan pasukan biasa tidak akan cukup untuk membunuh satu orang sekali bersih John. Sehingga dia memutuskan untuk membuat kontrak terbuka ke dunia perasasinan dan memberi harga ke bursa buruan itu untuk kepala si John. Tidak tanggung-tanggung, Vigo memasang harga $2 juta. Lalu setelah itu, tidak cukup di sana, Vigo mendatangi Marcus, yaitu sahabat dekatnya si John, yang juga memiliki profesi yang sama, yaitu seorang assassin. Menawarinya secara langsung untuk misi membunuh si John. Di sana, Marcus tidak banyak bicara. Dia bertanya apakah ini kontraknya eksklusif ke dirinya saja atau sudah dipasang untuk umum. Siapa yang bisa paling cepat membunuh si John, dialah yang pantas mendapatkan uang itu. Di sanalah si Marcus tidak menjawab apapun. Kali ini John Wick akan benar-benar bergerak. Dia sadar bahwa ini bukan sekedar pemburuan dari seorang bocah bernama Losef, tapi ini akan menjadi perang besar antara dirinya dan juga Vigo. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, John Wick akan selalu totalitas dalam melakukan aksinya. Ketika dia sampai di hotel yang bernama Continental, di sanalah ada Marcus yang nampak membayangi gerakan si John. Hotel Continental bukanlah hotel biasa, di mana hotel ini adalah hotel yang dikhususkan dan kebanyakan dihuni oleh para orang-orang yang bergerak di dunia underground. Tidak terkecuali juga untuk para assassin. Dalam dunia bawah, Hotel Continental adalah tempat safe area untuk para assassin, di mana ketika mereka bertugas, hotel ini tuh bisa menjadi tempat peristirahatan teraman karena hotel ini bersifat netral dan dilindungi oleh hukum dunia bawah, yang dimana peraturan itu adalah meskipun sesama musuh tidak diperbolehkan saling menyerang satu sama lain selama mereka berada di dalam hotel ini. Dan jika ada yang melanggar, maka si pelanggar akan diberikan sebuah label yang bernama Excomunicado, dan kepalanya akan diberi label harga yang sangat mahal. Semua akses dan privilege dari dunia assassin akan hilang, yang artinya si pelanggar akan bisa saja diburu oleh seluruh assassin di seluruh dunia yang dikendalikan oleh sebuah organisasi besar bernama Higtable. Kalau yang ini bisa lebih saya jelaskan di seri John Wick yang kedua ya. Intinya di hotel ini adalah area teraman lah ya untuk mereka para pelaku dunia bawah. Dan hotel ini memiliki cabang di setiap negara. Si John memang sudah lama tidak kesini semenjak dia pensiun. Bisa diperlihatkan raut dari orang-orang yang mengenalnya di sana. Salah satunya sang kepala resepsionis hotel ini, kita panggil saja dia Karen. Pertemuan mereka semacam deja vu, dan Karen pun merasa senang melihat John aktif lagi. Setelah itu John menemui seseorang yang bernama Winston. Beliaulah manajer dari hotel ini. Winston cukup kaget melihat John Wick ada di sini, yang tandanya John akan melakukan sesuatu. Dan benar saja, si John mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan anak dari Vigo, yaitu Losef. Di sana Winston mengingatkan ke John bahwa Vigo tidak akan diam saja jika anaknya diburu olehnya. Selain itu, Winston mengingatkan sekali lagi tentang peraturan di dalam hotel ini. Winston juga mengatakan bahwa jika John sekali lagi beraksi, maka dirinya akan sulit keluar kembali dari lubang kegelapan ini. Si John hanya menjawab enteng bahwa aksinya kali ini hanya urusan pribadi, bukan dipekerjakan oleh seseorang. Dan setelah itu, The Baba Yaga akan bersiap memburu bocah congok itu. Di lain sisi, Vigo mendapatkan sebuah informasi bahwa John akan mulai bergerak. Bagaimanapun juga, Vigo akan melipat gandakan pengamanan untuk menyelamatkan putranya dari monster itu. Benar saja, dalam sebuah klub malam di mana Losef berada, pengamanan di malam itu telah ditambah dan diperketat. Namun si Losef malah nggak teli koyo taek ngene, yang membuat saya semakin gemes. Semoga John segera dipertemukan dengan bajingan satu ini. Di luar sana si John mulai beraksi, di mana dengan besarnya nama si John,
si penjaga pintu depan ketar-ketir karena tiba-tiba tanpa terdeteksi siapapun, seperti bayangan, The Baba Yaga sudah ada di belakangnya. Di sana si John berbaik hati dan memberikan sebuah penawaran di mana penjaga yang bernama Francis itu dipersilakan John untuk libur saja malam ini. Gak usah ikut menjaga bocah congok itu. Dan Francis pun menuruti apa perkataan si John daripada dia pulang ke Rahmatullah malam ini. Korban pertama adalah Victor, yaitu si bodyguardnya Losef. Tanpa keringat, dan selanjutnya mari kita lihat bersama-sama sang monster ini. Dan ketika penjelinapan si John sudah diketahui, di sanalah sang monster semakin beringas. Sungguh beruntung, Losef yang belum sempat pakai kancut pun berhasil kabur. Si John di dalam masih bertarung, dan meskipun John sudah beberapa kali kena tembakan, sama sekali tidak mengurangi keberingasan orang ini. Losef semakin ketar-ketir ketika dia menelpon Victor. Justru si John yang mengangkat panggilan itu. Artinya sejauh mana Losef bisa kabur, si John akan segera bisa menemukannya. John pun kembali ke hotel. Di malam ini sejenak dia akan melakukan recovery dengan dipanggilnya dokter langganannya, dan juga sebuah obat penghilang rasa sakit yang sifatnya sementara, cukup untuk bisa membuat dia beraksi lagi untuk esok hari. Namun tanpa disangka, di balik jendela sana terdapat Markus yang sudah siap dengan snipernya. Dan tiba-tiba, Hey John. I noticed. dan secara mengejutkan bahwa asasin wanita yang bernama Perkin telah mengambil tawaran dari Vigo untuk membunuh John di hotel ini dengan imbalan 2 kali lipat. Yang artinya Perkin nekat untuk melanggar sebuah aturan. Dan meskipun John dalam masa recovery, Perkin bukanlah tandingan si John ini. Di kesempatan itulah John menggali informasi dari Perkin di mana Losef berada. Di besok paginya, John meluncur ke sebuah tempat yang diinformasikan oleh Perkin. Di sebuah gereja, sebuah tempat yang dijadikan kamuflase bagi Vigo untuk menyimpan semua harta dan uang-uangnya. Dan dengan entengnya, John membakar semua uang Vigo hingga hangus tak tersisa. My son, I might Lanjut, setelah si John membakar habis uang Vigo, dia melanjutkan agresinya di hari itu juga. Namun sayang di hari itu John kurang beruntung dan dilumpuhkan oleh pengawal Vigo.
hingga John dibawa ke sebuah tempat disekap oleh Viggo. Nampak di sana Viggo sungguh marah besar. Yang paling disesali Viggo bukan hanya soal uang yang dibakar si John, tapi juga aset-aset gelap yang Viggo miliki untuk tetap menjadi penguasa ini juga lenyap dimakan api. Di sana Viggo nampak masih ingin berunding untuk mengakhiri ini semua, menormalisasi bahwa itu hanya sebuah mobil dan seekor anjing. Seharusnya tidak menjadi hal semacam ini. Namun di sana si John masih meminta Viggo untuk menyerahkan anaknya. Si John mengatakan bahwa dia sudah merenggut pemberian terakhir dari istrinya dan perbuatannya itu tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh si John. And you hold that from me. Killed that really had an answer. But now done, or you can die. Hingga Viggo tidak punya pilihan, dia akan benar-benar membunuh si John di tempat ini. Tapi tiba-tiba ternyata Marcus telah menyelamatkan hidup si John. Wah, itu plot twistnya. Tanpa banyak pikir, John langsung bergegas untuk mengejar Viggo. Nampak di sana Viggo menyerah. Di sana Viggo akhirnya menyerahkan putranya kepada John Wick, tapi dengan syarat John tidak boleh melukai Viggo. Sebagai laki-laki sejati, John menepati janjinya. Dia melepaskan Viggo dan siap meluncur untuk memburu Losef saat itu juga. Langsung saja kita diperlihatkan rumah aman yang dimiliki oleh Viggo yang ada di Brooklyn dengan puluhan penjaga yang siap mengamankan Losef dari amukan si John. Apakah si anak cowok ini akan bisa lolos lagi? Dari kejauhan John sudah siap dengan senjatanya. Dan inilah John Wick. Tidak ada jalan lari lagi untuk si Losef kali ini. Dan akhirnya anak bangsat ini ketemu juga. Dan sebagaimana John Wick yang tidak terlalu suka banyak bicara, dia mamam. John pun bisa kembali pulang dengan hati yang lega. Ditambah lagi, hotel telah memberinya sebuah hadiah mobil sebagai bentuk hadiah perpisahan dari pihak manajemen atas kunjungannya ke sini. Sudah kebayangkan besarnya nama si John ini seperti apa? Setelah itu John bertemu dengan Marcus. Dia berterima kasih atas bantuan Marcus. Dia tidak jadi meninggal karena kehabisan nafas. Ternyata di sini baru jelas ya alasan Marcus waktu itu bertanya kepada Viggo apakah kontrak pemburuan kepala si John ini eksklusif ke dirinya sendiri atau untuk umum. Jika Viggo mengatakan eksklusif, pastinya Marcus akan menolak. Siapa juga yang mau berurusan dengan si John? Ditambah lagi John adalah teman dekat Marcus. Dan jika jawaban Viggo itu untuk umum, cukup jelas untuk Marcus tahu apa yang harus dia perbuat, yaitu dia akan melindungi John dari kejauhan dan membohongi Viggo. Di awal saya sudah seujun, ternyata Marcus ini baik hati dan setia kawan. Namun sayang, pertemuan Marcus dan si John ini telah diketahui oleh si Perkin. Yang pastilah dia itu cepu. Dan benar saja, ketika Marcus sampai rumah, sudah ada Viggo di sana. Marcus disekap dan dihajar oleh Viggo. Andai saja Marcus tidak membantu John, pastilah anaknya sekarang masih hidup. Di sana Marcus mencoba untuk melawan, namun sayang dia harus tewas, bahkan di rumahnya sendiri. Dan Viggo sengaja memberitahu si John bahwa dia telah membunuh Marcus sebagai ganti dari anaknya yang dibunuh si John. Ketika John kembali memastikan, sungguh remuk hatinya. Kembali lagi orang-orang yang berada di dekatnya direnggut oleh seseorang. John sungguh bersedih tidak bisa menolong sahabatnya itu. Sedangkan di sisi lain, Perkin yang sudah berani melanggar aturan di Hotel Continental malam itu dihabisi oleh Winston sendiri atas ulah yang sudah wanita ini perbuat.
Lalu Winston kembali lagi membantu John memberikan info kemana Viggo akan pergi, yaitu ke sebuah pelabuhan dan akan terbang menggunakan helikopter. Langsung saja John bergegas mengejar Viggo sebelum Viggo melarikan diri semakin jauh dan susah untuk ditemukan. Pertarungan kembali dimulai. Dan dengan sisa-sisa tenaga yang ada, John berhasil membasmi para pengawal. Tapi tiba-tiba, untung saja selain John pandai membunuh, dia juga pandai meloncat. Kali ini John dan Viggo akan berduel dengan tangan kosong. Tanpa bedil, tanpa ilmu wapak, mereka siap beradu tinju. Viggo yang pastinya tidak mampu melawan si John, dia pun mengeluarkan senjata pisau. Curang sedikit, berharap dia bisa menang, namun sayang dia berhasil ditikam oleh John menggunakan pisaunya sendiri. Dan akhirnya pertarungan ini resmi dimenangkan oleh John Wick, sang Baba Yaga. Lalu kita dibawa ke scene yang tadi awal. Ternyata itu adalah potongan dari pertempuran ini. John baru merasakan efek dari pil penghilang rasa sakit yang diberikan oleh si dokter. Yang efeknya jikalau sudah habis, rasa sakitnya akan bertambah 2 hingga 3 kali lipat. John berusaha bangkit dan bertahan hingga dia masuk ke sebuah perkarangan anjing. Di sana dia mencari staples untuk membuntu sobekan di perutnya dan sekalian mengambil satu anjing untuk dibawanya pulang. Ya, untuk menggantikan anjing yang bernasib malang kemarin gitu ya. Dan setelah kejadian ini, apakah John akan kembali ke dunia yang gelap ini lagi? Tidak ada yang tahu. Dan film pun tamat. Sebuah ending yang sangat menganjingkan sekali. Untuk selanjutnya saya akan ulas John Wick yang kedua. Karena untuk lanjutannya, latar belakang dari dunia bawah ini sedikit demi sedikit akan diungkap. Tidak lupa, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah coba-coba untuk mencuri mobil orang, apalagi membunuh anjing yang lucu. Sekian dari saya, Jam Film undur diri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan gongnya karena saya akan kembali di video selanjutnya. Dadah!